Alrighty, welcome back to my channel again. Setelah duduk-duduk selama 2 jam gak ngapa-ngapain, kayak cuman duduk-duduk doang sambil main handphone. Mikir mau ngomongin apa ya gitu. Terus kayak tadinya mau ngebahas tentang, kan kebetulan aku tuh lagi ngerencanain buat nikah di sini untuk tahun depan. Tadinya mau kayak ngomongin nikah kali ya di sini, maksudnya kayak soalnya kan di sini apa-apa ngurusin sendiri kan. Terus lumayan agak ribet karena nggak semuanya itu serba ada, nggak kayak di Indo, dan apa-apa tuh semuanya mahal. Jadi kayak tadinya tuh kayak pengen ngomongin tentang itu, tapi kayaknya mengurungkan diri. Jadi mau ngomongin apa aja yang biasanya dilakukan ketika kalian tinggal di luar negeri gitu kan. Kayaknya kan kelihatannya tuh selalu apa ya, terlihat happy. Nggak tahu sih, kayak mungkin karena ini udah tahun ketiga, maksudnya aku udah 3 tahunan lah di sini. Terus mungkin sekarang itu udah kayak yang lelah, beneran kayak udah nggak ada energi. Jadi kerjanya cuman kayak kerja terus pulang, terus ya udah gitu, nggak terlalu banyak energi untuk melakukan aktivitas lainnya selain kerja dan tidur gitu. Tapi sebelumnya, jadi aku mau cerita kayak apa aja yang bisa dilakukan especially di Tasmania ini. Jadi kalau buat teman-teman yang nanti mau WHV ke Tasmania, kalian bisa ngapain aja sih di sini? Kan ini kan sebenarnya cuman pulau kecil yang nggak besar-besar banget. Mall besar aja tuh nggak ada, cuman kayak mall ala-ala itu pun kayak di kota Hobart gitu, yang adalah sekitar 3 jam dari sini gitu kan. Tapi di sini waktu aku tahun pertama, tahun kedua itu banyak banget yang bisa dieksplor. Kayak awal-awal nyampe di sini tuh memang agak sedih karena kayak dari yang dulu aku tinggal di Jakarta yang kayak rame orang, apa-apa tuh gampang. Terus kayak aku tuh selalu banget ke mall setiap hari sama temen aku. Entah itu karena kerjaan atau karena itu cuman mau buat nongkrong dan berjulit. Gitu. Pokoknya aku tuh anaknya jarang banget lah tinggal di rumah gitu kan. Pasti selalu keluar rumah kayak gitu. Jadi pas nyampe ke sini kayak ini tuh tempatnya lumayan sepi. Terus kayak semua toko tuh sekitar jam 5 jam 6 itu udah tutup. Terus nggak ada mall di daerah tempat aku tinggal ini, nggak ada mall sama sekali. Terus kayak nggak banyak lah toko-toko gitu. Jadi kayak waktu itu awal-awal kayak cukup sedih gitu, kayak yang kok sepi banget ya gitu, kayak ini kayak kampung banget gitu lah. Tapi setelah dijalani ternyata aku malah sekarang lebih prefer tempat-tempat daerah yang sepi, yang kayak gini, kayak mungkin udah terlalu lelah juga sama kehidupan. Jadi kayak pengennya tuh kayak, kalau kata bahasa anak gaulnya sekarang itu healing ya, healing. Jadi di sini tuh banyak banget tempat-tempat yang kayak misalnya kalau misalnya kalian hiking, aku tuh bukan tipikal orang yang hiking sama sekali. Aku tuh anak pantai banget lah. Pokoknya dulu di Indonesia aku tuh selalu kayak ke pantai. Liburan pun yang daerah destinasinya tuh pasti yang selalu ada airnya gitu. Memang anaknya tuh air gitu. Kayak apa tuh namanya? Tuh loh yang kalau orang Jawa itu katanya alirannya itu air. Ya itulah pokoknya kan ya. Nah, terus pas udah nyampe ke sini, ini tuh di sini ada air, maksudnya deket pantai banget, terus deket yang kayak air terjun segala macam tuh banyak banget. Cuman dingin banget, kayak meskipun lagi summer tuh airnya tuh tetap dingin gitu loh, yang kayak gimana ya? Kalau misalnya kalian minum air dari dispenser yang dingin itu, ya itu airnya tuh sedingin itu di summer. Bayangin kalau misalnya lagi winter yang kayak gini itu dinginnya minta ampun. Jadi kayak berenang tuh ya lumayan lah menguji kekuatan kulit ya gitu, dingin banget gitu. Jadi jarang banget aku berenang, kayak udah 3 tahun ini paling berenang itu bisa sanggupnya pas lagi summer. Itu pun kayak udah kayak dingin gitu, tapi kayak yang
air gitu loh. Jadi kebanyakan tuh aku perginya tuh kayak sekarang tuh hiking. Karena kan kalau hiking kan kita nggak nyebur ke dalam air dan bisa pakai jaket setebal mungkin gitu kan. Jadi kalau misalnya agak berangin tuh dia bisa lah kita pakai baju setebal apapun gitu biar lebih hangat gitu. Jadi nanti aku tunjukin ya klip-klipnya. Kayak di sini tuh ada kayak tempat yang namanya terkenal banget tuh, kayak kok tiba-tiba jadi lupa sih namanya. Cradle Mountain itu memang destinasi di Tasmania ini. Jadi dia tuh kayak gimana ya, dia nggak cuma gunung doang, jadi kayak dia memang destinasi wisata yang kita tuh bisa jalan, terus kayak banyak spot-spotnya gitu. Terus kalau lagi winter kayak gini biasanya dia bersalju, jadi kalau summer dia tuh kayak enak banget, sejuk banget, kayak pemandangannya tuh hijau banget. Terus kalau lagi winter gini dia kayak salju banget gitu. Apa sih, gue ngomong apa sih, jadi kayak yang seseru itu gitu loh, yang di situ tuh kayak banyak yang dilihat dan bisa ketemu sama wombat. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu nih, wombat itu kayaknya kayaknya cuma ada di Tasmania di si wombat ini, kayaknya nggak ada di kayak di mainland gitu, kayak di Melbourne gitu kayaknya nggak ada, kayaknya ya, nggak tahu juga pokoknya. Karena dia terkenal banget di Tasmania, jadi dia tuh kayak sejenis binatang tapi dia bulat. Nanti ada ya di sini fotonya ya, aku masukin. Gemes banget, segemes itu karena dia gembul, berbulu, dan kerjanya cuma makan doang gitu. Kayak lucu banget gitu loh si wombat ini gitu. Nah terus selain Cradle Mountain, biasanya juga aku hiking ke tempat. Duh, aku tuh kenapa ya tiba-tiba tuh susah banget gitu loh mengingat nama-nama tempat gitu loh. Jadi nanti aku tunjukin aja di sini ya. Nanti aku edit di sini ke tempat-tempat yang biasanya aku pergi hiking atau misalnya aku jalan-jalan di Tasmania ini. Kayak, dan gimana ya, di Tasmania ini enaknya banget itu adalah dia tuh salah satu yang udaranya itu bersih banget sedunia. Cie. Kayaknya di daerah mana Tasmania gitu dia yang paling bersih sedunia deh kalau nggak salah. Kayak ada di daerah kecil di Tasmania ini dia yang paling bersih udaranya satu dunia ini gitu. Jadi kayak memang benar-benar di sini tuh gak ada polusi sama sekali karena memang gak ada gedung-gedung tinggi. Meskipun di kota besarnya juga kayaknya gak ada di gedung tinggi, kayak cuman kayaknya ada satu hotel, tapi itu pun kayaknya nggak tinggi-tinggi banget, nggak kayak yang setinggi di Jakarta gitu, enggak. Terus kayak di sini juga aku jarang ngeliat yang, kayaknya nggak pernah juga deh ngeliat kayak yang mobil atau kendaraan tuh yang asapnya sampai hitam gitu, nggak pernah kayaknya. Terus kayak misalnya pabrik-pabrik yang ada asap-asap hitamnya juga, aku kayaknya nggak pernah juga ngeliat yang kayak gitu. Jadi memang benar-benar ini nggak ada polusi sama sekali, jadi kayak benar-benar sesejuk itu udaranya. Bisa terbukti dari aku tuh dulu jerawatan banget waktu di Indonesia, apalagi di Jakarta. Mungkin karena polusi. Karena di sini aku sama sekali nggak pernah jerawatan. Paling jerawatan tuh satu di sini lah atau di sini gitu. Itu kan karena mau apa namanya, datang bulan. Itu doang. Udah, itu pun cuma satu gitu. Nggak pernah yang kayak gimana banget gitu. Padahal aku tuh jarang banget pakai yang skincare. Kayak dulu tuh sering banget pakai skincare, sekarang tuh saking capeknya kayak udah nggak pernah lagi pakai sama sekali, kayak semager itu gitu, kayak lelah. Jadi benar-benar di sini tuh polusi nggak ada, seger banget, kayak gitu, enak banget gitu loh. Terus kayak jarang banget ada orang ngerokok, karena di sini kan kalau ngerokok harus di tempat-tempat yang udah disediakan gitu ya, kita nggak bisa yang kayak sambil jalan ngerokok gitu, atau ya gitulah, nggak bisa yang kayak gitu, teman-teman, gitu deh. Jadi apa ya, super happy banget karena di sini untuk healing, cia. Sekarang bawa kata-kata healing. Untuk healing di sini murah banget karena kayak keluar rumah dikit ya udah bisa kayak healing, karena pemandangan di sekitar juga kayak bener-bener kayak pemandangan yang kayak perbukitan, pergunungan yang ada sapi-sapinya gitu. Jadi kayak memang bener-bener enak banget untuk dilihat gitu deh, teman-teman. Jadi ada plus minusnya gitu ya, maksudnya jauh dari kehidupan kota yang ramai, tapi memang bener-bener kayak untuk jiwa-jiwa tua seperti aku nih itu
Tasmania cocok banget sih. Tapi memang banyak orang yang kayak, oh, Tasmania nggak oke nih, terlalu dingin, terlalu sepi, nggak menarik lah gitu kan. Tapi untuk aku pribadi mungkin karena udah 3 tahun, dan aku pikir mungkin kalau aku balik lagi ke kota aku bakal seneng kali ya. Maksudnya aku beberapa kali kayak pergi ke Melbourne atau ke Perth gitu, kayak ke kota-kota besar untuk 1 mingguan gitu. Maksudnya aku happy pergi ke kota karena kan banyak makanan, banyak jajanan lah intinya gitu kan. Cuman pusing gitu loh, ujung-ujungnya pusing karena kayak terlalu banyak orang. Terus kayak mungkin karena udah terbiasa dengan kesunyian di Tasmania, jadi pas ke kota itu suka gitu untuk 1 hari 2 hari, ya 3 hari lah gitu kan. Tapi kalau seminggu kayaknya udah terlalu lama gitu, kayak yang oh my god, pusing banget, pusing. Apalagi kemarin waktu ke Perth tuh itu benar-benar panas banget, kayaknya itu kayak Indo atau mungkin lebih panas dari Indo, karena waktu itu aku kesana lagi summer dan itu kayaknya 36 apa 38 gitu, dan itu panas banget tuh, kepala aku udah pusing banget kayak gila ini panas, dan kayak banyak banget orang, jadi kayak pusing gitu, nggak kebayang deh nanti pas pulang kayak gimana ke Indo. Oh my god, bisa-bisa aku meledak kali kepalanya karena mungkin udah nggak terbiasa sama cuaca panas, dan kayak artinya kan kalau panas kan jadinya kayak sumuk. Oh ya, kalau di Indonesia dulu aku ngomongnya sumuk gitu, kayak yang keringetan dan lepek lengket gitu, yang kayak pusing gitu loh jatuhnya gitu. Apalagi ya, ya pokoknya gitu deh, banyak banget hal-hal yang bisa dilakukan. Jadi semua itu tergantung orang sih. Kalau misalnya memang kalian suka sama yang alam-alam, mungkin kalian akan suka sama Tasmania. Jadi kalian bisa loh yang mau WHV langsung cus ke Tasmania, karena lumayan banyak juga kerjaan, apalagi kalau di summer. Tapi datangnya pas lagi summer ya, karena banyak yang tanya sama aku kayak, Kak, kalau ke Tasmania bagusnya di bulan berapa ya? Datangnya pas summer atau kayak hampir-hampir summer gitu kan. Summer di sini bulan 12 kan. Coba kalian datang dari mungkin bulan Oktober udah mulai sih, Oktober atau November gitu, mulai bulan segitu datang. Nah itu banyak tuh kerjaan akan terus aduh COVID akan banyak tuh kerjaan dari bulan-bulan segitu. Jangan datang pas lagi winter kayak gini, nggak akan ada kerjaan gitu loh, selain dingin dan kerjaan tuh lagi kayak turun banget gitu deh teman-teman. Healing gitu. Jadi buat teman-teman yang mau WHV, kebetulan juga aku dengar katanya tahun ini WHV buka 2 tahun, buka 2 kali. Kan kemarin udah buka tuh bulan Mei. Nah, ini katanya mau buka lagi bulan Juli atau bulan Agustus gitu katanya. Karena kan tahun lalu nggak buka sama sekali. Jadi mungkin tahun ini mereka pengen buka 2 kloter supaya kayak banyak gitu yang datang gitu deh. Jadi buat teman-teman yang apa tuh namanya, mau daftar WHV, mau datang ataupun yang udah dapet SRPI-nya lagi nunggu-nunggu granted, semangat terus. Mungkin Tasmania bisa jadi salah satu destinasi kalian ya. Kalau misalnya kalian apa namanya mau nanya sesuatu, boleh nanya langsung aja DM aku di Instagram, karena aku biasanya jarang banget bales komen di YouTube karena jarang juga buka YouTube. Maksudnya jarang buka terus ngeliatin komen-komen kalian gitu. Sorry banget. Kayak kadang aku lihat pas udah kayak berapa minggu diupload terus banyak komen, kan aku lihat, aku bacain satu-satu. Makanya kadang kan aku love-lovein tuh yang aku suka tuh komennya kan. Apalagi kalau komen kalian sangat baik sekali ya tulisannya, tapi kalau komen kalian jahat langsung aku delete biasanya. Gitu deh teman-teman. Tetap semangat. Dan apalagi ya, see you in the next video. Oh ya, BTW, kalau misalnya kalian please banget kasih saran aku kayak apa yang harus dibahas di video-video selanjutnya, karena aku juga nggak ngerti sih mau bahas apa lagi. Oke, bye, see you in the next video.